Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan belajar dasar-dasar tool dan komponen yang ada di aplikasi Adobe XD. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal apa itu Adobe XD dan fungsi Adobe XD. Materi selanjutnya kita belajar dasar tool dan komponen yang ada di Adobe XD. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka software Adobe XD. Nah, di sini akan ada menu Home dan menu Add-on. Nah, menu Add-on ini digunakan untuk mendownload plugin atau UI kit. Nah, di menu ini juga mempermudah mendesain, dan di sini disediakan wireframe dan UI kitnya. Nah, di sini banyak plugin yang akan mempermudah kita untuk mendesain, membuat mockup dan prototyping. Nah, ini ada cloud dokumen. Ini penyimpanan online yang disediakan oleh Adobe XD, sama halnya kayak Google Drive. Nah, di CWD ini ketika kalian bekerja dengan tim dan teman kalian men-share desainnya, akan muncul di sini. Nah, ini untuk manage link. Ini untuk delete. Di menu delete ini ketika kalian tidak sengaja mendelete filenya, akan muncul di sini. Nah, nanti di sini bisa merestorenya, jadi tidak perlu khawatir. Nah, ini ada Your Computer. Ini untuk membuka file Adobe XD di lokal, penyimpanan lokal. Nah, ini ada Watch News. Nah, di sini kita akan diarahkan ke link Adobe, dan kita di sini ada informasi mengenai update dan hal baru apa yang ada di Adobe XD. Oke. Nah, di sini juga ada tutorial yang disediakan oleh Adobe XD. Coba kita buka dulu. Akan muncul seperti ini. Nah, ini ada keyboard shortcut untuk ngezoom. Ini kita klik di trackpadnya menggunakan dua finger. Nah, lalu kita dekatkan dan jauhkan. Dekatkan untuk zoom out, jauhkan untuk zoom in. Nah, seperti itu. Nah, terus kita bisa menggunakan Ctrl plus untuk zoom in dan Ctrl min untuk zoom out. Nah, di sini juga bisa ngezoom sesuai objek yang kita klik, kita select. Yang pertama, contoh kita men-select ini, button ini, kita tekan Ctrl plus 3. Nah, dia akan otomatis mengezoom area yang telah kita select. Nah, selanjutnya di sini ada shortcut V untuk select, R untuk rectangle, E untuk ellipse, Y untuk polygon, T untuk text, L untuk line, P untuk pen, A untuk artboard. Kita kembali lagi. Di sini ada menu. Di sini ada tool. Nah, ini ada tool. Dan ini ada properties. Di setiap tool memiliki properties. Nah, ini ada tuh rectangle, ellipse, polygon, line, pen, text,
zoom, dan asset, layers ini sama kayak di Photoshop, dan ada plugin. Nah, di sini ada menu desain, digunakan untuk mendesain, dan ini ada menu prototyping. Ini ada menu share, ini nama filenya. Ini jika kalian untuk mengshare ke teman kalian, desain kalian. Ini untuk menampilkan previewnya. Ini preview yang langsung di mobile, tapi di Adobe XD masih belum support di Windows, jadi supportnya masih di iOS. Nah, inti untuk previewnya, dan ini untuk zoomnya. Oke, kita ke menu ini. Di sini ada new, open, get UI guide, rename, save. Nah, di new ini akan kembali ke tampilan ini, tampilan awal lagi. Di menu open ini untuk membuka file, bisa menu ini file terakhir yang kalian edit. Ini penyimpanan online, ini yang share bersama kalian, ini mengambil dari penyimpanan lokalnya. Kita fresh dulu. Nah, terus ini sama. Nah, di Get UI Kit ini ada wireframe, ada UI Kit. Kita contoh material desain. Nah, di material desain ini akan ada kayak komponen, icon, dan contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita misalkan mengambil dari tadi komponen dari material design, kita bisa mengambilnya. Misalkan kita tertarik ke tampilan ini, tinggal kita kopas, paste. Kita Ctrl C, kita coba pastekan di sini. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mengambil desain material, dan iOS, dan itu juga sama. Selanjutnya kita kembali ke tampilan awal lagi. Nah, di tampilan ini kita akan diberikan pilihan artboard. Artboard itu kalau di Photoshop seperti kanvas, sama kayak di Photoshop kanvas. Nah, artboard di sini ini jenis-jenis artboard dengan ukuran smartphone, dan ini jenis-jenis artboard dengan ukuran iPad, dan ini ukuran web, dan kita bisa mengcustomisasinya. W ini adalah lebar dari artboard, misalkan kita kasih 700. H ini adalah height-nya, misalkan kita kasih 500. Nah, setelah kalian mencantumkan width dan height-nya, kalian tekan ikon ini untuk membuat dokumen sesuai ukuran yang telah kalian buat. Kita klik ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Yang kotak putih ini adalah artboard yang telah kalian buat. Nah, artboard ini bisa kalian pindah-pindah karena ini bersifat objek. Klik kiri, tekan terus, klik kiri 2 kali, tekan terus. Nah, kita geser pakai kursor seperti ini. Nah, di artboard ini juga kalian bisa merename-nya. Caranya
di custom ini klik kiri 2 kali. Nah, ubah namanya lalu tekan enter. Ini baik juga digunakan ketika kalian memiliki banyak mockup. Nah, di artboard ini memiliki komponen juga. Yang pertama ini untuk mengatur lebar dan untuk mengatur tingginya. XY nya ini mengatur posisinya. Kalau X ini kanan kiri, kalau Y ini atas bawah. Kan kita kasih 0 ya kan di sini. Kalau dia nilainya min, dia pasti akan ke kiri, dan kalau dia nilainya positif pasti dia ke kanan. Coba kita min dulu. Nah, dia akan ke kiri. Coba kita kasih nilai positif, dia akan ke kanan. Nah, untuk Y sama, kalau misalkan dia nilainya positif, dia akan ke bawah. Kalau dia nilainya negatif, dia akan ke atas. Kita nolkan saja. Nah, ini juga ada yang namanya landscape sama portrait. Ini responsive recess. Nah, ini digunakan ketika kalian mendesain, membuat dua tampilan. Jadi tampilan kalian responsif. Jadi ketika kalian membuat di yang web, tampilan web, ketika kalian view-nya ke Android itu gak bakalan rusak. Oke, di sini ada grid. Jika kalian tekan tombol ini, kalian akan mengaktifkan grid. Nah, di artboard ini juga kalian bisa memberikan warna. Kalian tekan ini, lalu atur warnanya. Oke, lanjut. Setelah itu kita coba rectangle, membuat kotak. Kita klik rectangle-nya dulu, klik kiri. Nah, sampai dia berwarna biru seperti ini, berarti dia sudah aktif. Dan kita arahkan ke artboard, lalu kita klik kiri ke bawah sesuai dengan keinginan. Atau kalau kalian mau bikin kotak yang height sama width-nya sama, kalian tekan shift, klik kiri, lalu arahkan ke bawah atau ke kanan. Nah, ini akan ini akan membuat ukuran yang perfect. Jadi panjang dan lebarnya itu sama. Oke. Nah, di dalam kotak ini kita bisa mengatur lebar dan height-nya. Kalau ini lock aspect-nya, jadi kan kayak gini, dia akan dinamis. Nah, XY nya ini posisinya, dan ini bisa di rotate. Kita kecilkan dulu, kita kasih 45 derajat. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk ngeflip secara horizontal, dan ini flip secara vertikal. Karena ini kotak, tidak akan ada perubahan. Jadi kita bikin segitiga dulu. Kita bikin segitiga, lalu kita coba flip. Nah, ini untuk flip horizontal, dan ini untuk flip vertikal. Oh iya, ini digunakan untuk objek ini berada di paling atas artboard. Terus ini ada di tengah, dan ini ada di paling bawah. Kalau yang ini, dia akan berada di paling kiri, ini di tengah, dan ini kanan. Nah, seperti itu.
Nah setelah itu tato lagi, tato tengah. Nah ini opacity ini adalah transparan, kita kasih warna dulu. Jadi kalau kita opacity-nya dikurangi, dia akan semakin transparan seperti ini. Selanjutnya ini ada radius. Jadi kalau kita paham CSS, ini namanya border radius. Nah ini untuk yang di pojok-pojok ini agak melengkung. Nah, kita coba kasih 20. Nah seperti ini. Jadi dia akan agak melengkung semuanya. Nah kalau misalkan kita yang agak melengkungnya cuma bagian bawah, tak bagaimana caranya? Pertama kita klik yang ini, different radius. Nah ini kan ada 4 kotak. Dari kotak pertama dia akan merubah yang sini. Di kotak kedua dia akan merubah yang sini. Di kotak yang ketiga dia akan merubah yang sini. Di kotak yang keempat dia akan merubah yang bagian sini. Misalkan kita di atasnya tetap lancip, jadi kita nolkan saja, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah untuk radius bisa juga diakses melalui yang tombol kecil ini. Nah seperti ini, tapi ini tidak bisa satu-satu, ini semuanya seperti ini. Nah ini lagi ada menu border. Size ini untuk ketebalan bordernya kayak gini. Kita kasih warna hitam bisa kayak gini. Nah dash ini dia itu jadi bordernya itu enggak kayak gini, jadi dia garis-garis. Kita kasih gas, nah dia akan garis-garis. Dan cap ini digunakan untuk memberi jarak antar garis ini. Sekarang kita kasih 10. Nah seperti ini. Nah ini inner stroke ini berarti bordernya ada di dalam objek, di dalam kotak ini. Nah kalau ini dia ada di luarnya bordernya. Kalau ini dia ada di tengah-tengah kayak gini. Nah ini biasanya digunakan kelihatan jelasnya di line. Coba kita bikin line dulu. Nah seperti ini, kita atur size nya dulu. Sekarang kita kasih papan. Ini untuk membulatkan pojoknya, jadi akan tampilannya seperti ini. Nah terus ini sama kayak gitu juga. Nah selanjutnya di sini ada, kita hapus bordernya dulu, kita main shadow dulu. Nah shadow ini memberikan bayangan pada objek. Ini lokasi bayangannya kanan dan kiri. Misalkan kita kasih 10, berarti bayangannya dia ada di sebelah kanan. Kalau mau taruh di sebelah kiri berarti dia harus kasih nilai yang negatif, min. Nah seperti itu. Ini atas bawah, dia positif dia akan ke bawah, dia nilai positif dia akan ke atas seperti itu. Nah B ini adalah blurnya, jadi gini, dia akan semakin blur, semakin tinggi nilainya dia akan semakin blur. Shadow ini juga bisa diberi warna kayak gini.
Oke, selanjutnya ini ada background blur. Nah, di background blur ini sama, ini memberikan blur, dan di sini ada pengaturan brightnessnya, pencahayaannya. Dan bagaimana cara kita untuk mengeblurkan? Pertama, kita arahkan ke sini, kita ganti ke objek blur. Nah, seperti ini. Dia akan ngeblur. Oke, selanjutnya, oh ya, saya lupa untuk warna. Kita bisa mengambil warna sama kayak di Photoshop. Misalkan kita kasih warna ini, dia akan otomatis terisi. Dan di fill ini juga bukan hanya solid, tapi di sini juga ada linear. Nah, kayak gini. Kita arahkan ke lingkaran ini untuk mengganti warna yang pertama, yang paling atas, dan ini mengganti warna yang di bawah. Misalkan, nah, misalkan saya ingin memberikan 3 warna, bagaimana caranya? Kita klik yang area kosong ini yang gak ada bulatannya, kita klik 1 kali, nah akan muncul lingkaran ini, kita tambahkan warnanya, berarti dia akan menjadi 3 warna, dan kita bisa menggesernya. Ini bisa diberikan 4 warna atau 5 sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita bisa mengatur linearnya. Misalkan kita dari pojok ke pojok, jadi akan seperti ini. Nah, selain linear, ini ada gradient, radial. Nah, kita bisa mengatur bulatannya, posisinya. Misalkan contoh. Nah, untuk di radialnya sendiri itu sama. Kalau kita mau memainkan beberapa warna, sama, kita pakai satu saja. Nah, setelah itu ini ada elips. Nah, ini untuk membuat lingkaran. Nah, kalau ingin membuat lingkaran yang seimbang antara head dan width-nya, kita tekan shift, klik kiri. Nah, ini akan menjadi lingkaran yang sempurna. Untuk komponennya sama, nggak ada yang perbedaan. Bagaimana jika saya ingin memberikan gambar dan ditaruh di dalam sini? Kita cari gambar dulu. Nah, misalkan ada gambar ini, kita select dulu seperti ini, lalu kita drag gambarnya, terus kita taruh di dalam objek lingkaran ini. Nah, jadi dia akan gambar ini berada di dalam save yang telah kita buat, save lingkaran. Nah, kalau misalkan taruh luar, ya sudah, taruh di luar seperti ini. Dia gambarnya gede. Hanya lingkaran saja, kotak pun bisa. Misalkan contoh ini, kita kasih ini,
kotak pun bisa. Itu cara untuk mengimport gambar kalau misalkan ini digunakan untuk membuat foto profil. Nah, ini untuk line. Oh, ini ada polygon. Ini untuk membuat segitiga, atau kita bisa atur di sini. Ini ada yang beda. Ini untuk membuat yang bagian pojok sininya agak melengkung. Misalkan kita kasih 50. Jangan 50 kebanyakan. Nah, kayak gini. Jadi yang paling pojok ini akan membulat, dan ini kita tambahkan untuk memperbanyak titik-titik. Jadi dia bisa kayak gini atau bulu kayak gini. Terus ini ada start, kasih 50 kayak gini, kasih 100 kayak gini, kasih 0 kayak gini. Oke, kalian bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan kalian. Untuk komponen yang lain sama. Di sini ada line. Kita tekan shift untuk membuat line ini lurus. Nah, seperti ini. Nah, ini pen. Nah, pen ini kita tinggal klik arahkan, dan klik arahkan. Misalkan kita klik pertama, diarahkan, klik lagi, diarahkan, klik lagi, diarahkan, dan klik lagi. Nah, setelah kayak gini, kita bisa mengatur objek. Kita hapus semua. Selanjutnya ini ada teks. Nah, di teks ini ada beberapa komponen yang berbeda. Ini digunakan untuk mengatur fontnya. Nah, seperti ini. Ini untuk mengatur fontnya. Dan ini untuk ada yang reguler, ada yang italic ini garis miring, bold ini garis tebal dan garis miring. AV ini untuk jarak per karakternya. Nah, jadi seperti ini. Dan ini area teks. Jadi kalau kita mau bikin paragraf, kita harus menggunakan area teks. Kita perbesar. Terus kita buka, ini adalah teks. Nah, ini untuk rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Nah, ini digunakan untuk line spasinya dari ini ke sini. Kita kasih 23, coba kita kasih 50, dia akan tambah ke bawah. Itu kita kembalikan lagi. Nah, selanjutnya ini ada titik, berarti ini huruf besar semua, ini huruf kecil semua, ini huruf besar dan kecil. Ini memberikan pangkat. Misalkan kita blok yang B nya dulu, baru kita klik ini. Nah, jadi kayak pangkat. Terus di bawahnya seperti ini, dan kita bisa memberikan garis bawah. Contoh ini garis bawah dan ini garis tengah.
bawah sama, ini juga bisa diberikan shadow, dan ini juga bisa diberikan border. Untuk selanjutnya ini artboard. Nah, ini ada model yang sama kayak di tampilan awal. Model artboardnya, kita bisa klik ini untuk membuat artboard dengan ukuran iPhone XR. Kita bisa mengecil dan memperlebar juga. Kita karena ini objek, jadi artboard ini kita bisa copy paste. Nah, begini. Atau shift untuk menduplikat. Oh, salah. Nah, setelah itu ada aset, terus ada layer ini kayak di Photoshop, dan ada plugin. Nah, setelah itu ketika kita membuat kotak, gambar saja. Nah, misalkan kita memberikan background gambar di sini seperti ini. Nah, kalau kita sering, kita bisa membuat objek di sini, dan kita tidak sengaja menggeser gambar ini. Kita menggeser gambar ini. Nah, bagaimana supaya gambar ini tidak tergeser? Pertama, klik gambarnya, klik kanan, kita lock. Nah, jadi gambar ini tidak akan tergeser. Terus kotak ini, misalkan kita buat ini, terus kita ada dua objek juga seperti ini. Kita buat dua objek, terus ini kita kasih warna merah, dan ini kasih warna hijau. Nah, kita bisa menggabungkan dua objek ini. Kita unlock dulu, kita hapus dulu. Caranya, kita select semua, lalu kita pilih ini untuk menggabung, ini untuk memotong sesuai objek yang kedua, ini untuk mengambil tengah dari dua objek itu, ini mengambil luarannya, seperti itu. Nah, bagaimana kok misalkan kita membuat ini sama? Bisa cara duplikat, Ctrl C Ctrl V, atau kalian klik objeknya, kalian klik ini repeat grid. Nah, setelah muncul ini, kalian geser ke kanan. Jangan lupa setelah di repeat kita ungroup gripnya. Kita bisa memiliki dua objek yang sama, dan tentunya kelihatan lebih rapi juga daripada kita copy paste. Oke, untuk video kali ini untuk mengenai dasar-dasarnya saya akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya kita mencoba membuat landing page menggunakan Adobe XD ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.